Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa untuk minggu ini. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online tanggal 6 Maret 2020. Tema sekolah minggu kita hari ini yaitu Tuhan berkuasa atas roh jahat. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita saat ini, kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, mari anak-anakku semua, baik yang ada di Magelang maupun yang ada dimanapun berada, kita akan mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Ditirukan ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadirat-Mu mengucapkan puji dan syukur atas segala penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan sekolah minggu secara online lagi. Kiranya Engkau menyertai kami dalam mengikuti sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita saat ini masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Jadi yang perlu diingat sama anak-anak di rumah, kita kalau mau beribadah tentunya harus berpakaian rapi, sudah mandi. Tidak boleh main-main, duduk yang rapi. Nah, sekarang kita masuk dalam pujian King Kong badannya besar. Ayo anak-anak bangkit. Kita menyanyi bersama, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, silakan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ehud. Untuk diingat, anak-anak menyiapkan Alkitab atau Alkitab, sudah duduk dengan tenang, siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian dalam nama Yesus.
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo anak-anak, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Pak Ehud. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Pak Ehud? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menjauhkan kami dari segala godaan iblis, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah menyiapkan Alkitabnya atau Alkitab HP? Boleh. Yang bisa baca, bisa dibuka HP-nya, bisa dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mengambilkan firman Tuhan pada saat ini adalah dari Injil Markus, ya. Injil Markus itu di mana ya? Tahu Markus di Perjanjian Baru. Ya, setelah Matius, Markus, Lukas. Ya, ini jadi sebelum Lukas, setelah Matius. Kita buka Markus 9. Markus 9 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-27, ya. Markus 9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-27. Sudah ketemu? Ya? Nah, semua yang ada di rumah sudah ketemu? Oke, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia,
roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yaitu dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan 27 ya. Ceritanya adalah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari anak. Ya, sebelum Pak Ed lanjutkan cerita, pernahkah anak-anak itu melihat orang kerasukan? Atau gampangannya gini, apakah pernah melihat itu apa ya, jadilan? Atau jadilan itu biasanya apa ya, reok ya. Ya, ada gurunya yang memasukkan roh jahat atau roh kuasa, roh halus lah, supaya pemain jadilan itu kerasukan. Sehingga bisa dia main jadilan itu suruh makan apa itu, makan bunga, suruh makan beling atau pecahan kaca, mau, karena itu yang bekerja adalah roh setan atau roh halus. Ya, mari kita lihat tayangan seperti apa toh jadilan itu yang sudah ngamuk-ngamuk itu. Kita lihat dulu ya, seperti apa jadilan itu. Mari kita lihat tayangannya.
Ya anak-anak, itu tadi adalah cuplikan tentang bagaimana jadilan itu. Ya toh? Tadi ada yang dipakai apa itu namanya, pecut ya, disabeti gitu, dicambuk gitu ya, sampai dia menari-nari diiringi dengan gamelan, sampai jadi, sampai rohnya yang masuk ke dalam pemain jadilan tadi sampai bermain ngamuk ya, bermain seperti itu. Jadi ada gurunya yang memasukkan roh untuk merasuki pemain jadilan supaya bisa jadi ya, bisa main, wah pokoknya bergelimpang-gelimpang seperti itu, berguling-gulingan. Ya anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seperti juga firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu menceritakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh, ya toh? Kerasukan roh sampai dia membuat bisu. Anak itu menjadi bisu, tidak bisa ngomong ya. Ya, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tadi, ada Petrus, Yakobus dan Yohanes, melintas di kerumunan orang-orang itu, kebetulan ayah dari anak yang kerasukan roh tadi melihat Tuhan Yesus. Langsung dia menemui Tuhan Yesus, "Guru, tolonglah kami, tolonglah anak saya yang sedang kemasukan roh." Kenapa anak saya guru itu kemasukan roh, sehingga roh itu membuatnya menjadi tidak bisa ngomong, menjadi bisu. Nah, setiap roh tadi memasuki ke dalam tubuh anak itu kemudian menjadi terguncang-guncang, tubuhnya diguncang-guncang, seperti pemain jadilan tadi, terus menjadi wah buntang-banting gitu tuh, rohnya menguasai tubuh dari anak itu, sehingga anak itu berguling-gulingan ke tanah sampai mulutnya mengeluarkan busa ya, seperti pemain jadilan tadi. Kalau jadilan tadi semakin diiringi gamelan semakin keras, semakin dicambuk ya, semakin menjadi-jadi ya. Demikian juga anak tadi yang kemasukan roh tadi, begitu kemasukan rohnya tadi memasuk dalam tubuh anak itu menjadi ngamuk, terguling-guling, terguncang-guncang, kemana-mana, jatuh ke tanah sampai mengeluarkan busa, mulutnya berbusa. Ya, ayah dari anak tadi sudah berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, saya sudah minta tolong pada murid guru, tapi semua murid guru tidak bisa menyembuhkan. Dan katanya hanya guru yang bisa, tolonglah anak saya guru." Tuhan Yesus dengan kuasanya pun juga bertanya kepada ayah dari anak itu, "Katanya, berarti kamu juga tidak percaya kalau saya bisa menyembuhkan?" Itu baru kata orang. Kemudian jawab dari ayah tadi langsung berdiam, "Saya percaya bahwa guru bisa menyembuhkan." Ya, akhirnya tadi Tuhan Yesus tadi mendekati anak yang bisu tadi. Begitu Tuhan Yesus sampai di dekat anak itu, roh yang ada di tubuh anak itu langsung berguncang. Hebat, anak tadi langsung diguncang-guncang, sepertinya
mungkin roh tadi yang berada dalam tubuh anak tadi merasa panas mungkin. Aduh, ada Tuhan Yesus yang mendekat, langsung mengguncang-guncang anak itu sambil wah ayo. Pokoknya memberontak lah. Nah, akhirnya sampai terguling juga anak tadi sampai jatuh ke dalam tanah, ke atas tanah menguling. Tuhan Yesus mendekat, langsung roh yang ada di dalam tubuh anak itu diusir, disuruh, roh yang ada di dalam tubuh anak ini, pergilah dari sini, jangan mengganggu anak ini lagi. Kamu tidak boleh menguasai tubuh dari anak-anak. Sana, pergi. Itu loh. Akhirnya apa? Akhirnya roh jahat tadi, roh yang ada di dalam tubuh anak tadi, pergi keluar. Oh, anak tadi langsung diem saja. Ya gimana terusan? Orang-orang yang berkerumun di situ, termasuk ayahnya dari anak tadi, menjadi bengong dan setengah tidak percaya. Aduh, anaknya mati, anakku mati. Nah, dia mengiranya bahwa anak itu mati karena diam. Nah, Tuhan Yesus langsung mendekati, langsung dipegang erat-erat anak tadi yang sudah diam tadi. Ayo bangunlah, silahkan berdiri kamu. Nah, akhirnya anak itu disuruh bangun, ayo bangun. Wah. Jadi anak itu tidak mati, memang roh yang menguasai dalam tubuh anak itu sudah pergi, dan sekarang yang ada adalah roh yang memang ada dalam tubuh anak itu. Jadi sekarang tidak dikuasai oleh roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Baru orang-orang yang ada di situ menjadi percaya. Wah, ternyata kuasa Tuhan Yesus lebih hebat, bisa mengusir roh apapun, roh jahat yang ada di dalam tubuh anak itu, dan juga di dalam semua orang yang merasa dirasuki oleh roh jahat akan diusir oleh Tuhan Yesus, asalkan orang itu juga percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih hebat, melebihi kuasa roh apapun. Jadi anak-anak, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Kuasa iblis pasti akan lenyap. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Demikian cerita dari Pak Ehud. Kita akan mengakhiri cerita ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan firman kepada kami anak-anakmu sekolah minggu. Kiranya apa yang sudah kami terima dapatlah kami pakai sebagai pegangan dalam kehidupan anak-anakmu sekolah minggu di sepanjang masa. Kiranya Engkau juga menyertai kami, memberikan kekuatan kami dengan roh-Mu yang sangat hebat, yaitu Roh Kudus. Banyak sekali dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ehud, ceritanya pasti menarik. Apa ya? Oh iya, seorang anak yang bisu tuli karena kemasukan roh jahat, kemudian Tuhan Yesus yang punya kuasa bisa menyembuhkan si anak itu sehingga anak itu kembali sehat. Ya. Sekarang untuk minggu ini Pak Ehud tidak memberikan aktivitas. Tidak apa-apa, besok lain kali kita ada aktivitas lagi. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Sudah disiapkan amplop persembahannya.
dimasukkan ke amplop dengan rapi, ditulisi persembahan sekolah minggu tanggal 6 Maret 2020. Nanti bisa dititipkan kepada orang tua supaya diserahkan ke gereja. Kita iringi persembahan kita dengan satu pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Persembahan yang sudah kita kumpulkan akan kita serahkan di dalam doa persembahan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Ehud, dan nanti akan ditutup doa persembahan dan doa syafaat, nanti akan ditutup doa Bapa kami. Mari kita persiapkan diri kita, duduk dengan tenang, kita berdoa. Mari anak-anak kita semua, kita dengan sikap berdoa, tangan dilipat, tunduk kepala, kita akan mengaturkan persembahan. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur serta terima kasih Engkau senantiasa memberkati akan segala kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu juga mengaturkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu itu, kami aturkan sebagai persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami aturkan ini, dan apa yang kami persembahkan walaupun tidak imbang dengan berkat-Mu, kiranya Engkau terima dengan senang hati. Dan Engkau sucikan persembahan ini sehingga dapatlah dipergunakan untuk membantu memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami secara khusus juga berdoa untuk gereja-Mu, baik itu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, pelayan anak, dan semuanya jemaat, baik itu orang tua sampai anak-anak. Kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberkati dalam kehidupannya di setiap hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Engkau memberkati para pemimpin, baik itu dari pusat, dari Bapak Presiden sampai tingkat ke RT, kiranya Engkau juga memberkati, menyertai, memberikan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, kebijaksanaan, sehingga dapatlah orang tua kami membimbing kami, menuntun kami, dan menyertai kami di sepanjang hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak, kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu, baik yang masih dalam tingkat sekolah, baik itu dari sekolah dasar maupun yang belum sekolah. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, memberikan kesehatan yang baik, apalagi pada saat ini masih dalam masa-masa pandemi. Kiranya Engkau menyertai anak-anak kami ini semua. Bentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami terima, baik itu firman-Mu maupun puji-pujian yang sudah kami lakukan. Berkatilah ya Tuhan semuanya ini. Dan doa ini sebelum kami akhiri, kami akan bersama-sama dalam doa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saatnya kita menutup ibadah sekolah minggu online saat ini. Ada pesan dari Bu Santi untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan tepat waktu. Kalau keluar rumah, tetap harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita akhiri sekolah minggu saat ini dengan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.